berbicara bagi kami Tuhan. Engkau membuka setiap hati kami. Setiap firman yang akan ditaburkan pagi hari ini adalah firman yang keluar dari sorga, yang disuruhkan oleh Tuhan untuk disampaikan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkuasalah Engkau atas firman-Mu, berkuasalah Engkau atas tiap-tiap kami di tempat ini. Tuhan, hamba percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Engkau akan mengerjakan bagi tiap-tiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Setiap kami mendapatkan berkat-berkat yang baru, berkat yang sudah disediakan Tuhan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Waktu ini pemberitaan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, fantastis. Yes ya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu masih ingat khotbah saya minggu yang lalu? Siapa yang ingat khotbah saya minggu lalu? Bulan yang lalu? Wah, tidak ada yang ingat ya. Saya khotbah tentang pengintai. Ya, saya khotbah tentang pengintai atau penjaga. Apa yang kami dapat dari PPJ saya bagikan sebulan yang lalu tentang penjaga atau tentang pengintai. Nah, hari ini juga saya sampaikan apa yang kami dapat dari PPJ. Bagaimana kehidupan keluarga hamba Tuhan. Semua kita yang ada di sini adalah hamba Tuhan, katakan amin. Kita semua ada di sini hamba-hamba Kristus, katakan amin. Setiap kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Setiap kita sudah dimerdekakan. Setiap kita sudah dibeli dengan harga lunas lewat kematian Kristus di kayu salib. Itulah sebabnya kita bukan lagi hamba-hamba dunia. Kita bukan lagi hamba-hamba dosa, tetapi kita hamba kebenaran. Kita menjadi hamba-hamba Allah. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Katakan amin. Saya adalah hamba Tuhan. Coba angkat tangannya, saya hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Bapak Ibu adalah hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Pastor Dina menyampaikan bagaimana kehidupan keluarga hamba Tuhan. Ya, bagaimana kehidupan orang-orang percaya di dalam Tuhan. Bagaimana keluarga-keluarga Kristen di tengah-tengah kita berjemaat, di tengah-tengah kita masyarakat, di tengah-tengah kita di tengah-tengah komsel, bahkan di tengah-tengah kita kumpulan marga segala macam. Bagaimana kehidupan orang percaya, bagaimana kehidupan keluarga hamba-hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Bagaimana kehidupan keluarga hamba Tuhan. Mari kita buka Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Efesus 5 ayat 22 sampai yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23. Karena suami adalah istri ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kehidupan keluarga hamba Tuhan? Saudaraku, yang pertama, suami istri harus takut akan Tuhan. Katakan amin. Suami istri harus takut akan Tuhan. Bagaimana kehidupan keluarga hamba Tuhan? Suami istri harus takut akan Tuhan. Nah, saudara, di situ ayat yang ke-24, 22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, yang pertama, saudaraku, istri yang takut akan Tuhan, dia akan tunduk kepada suaminya.
istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, ibu, bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu, karena kepala itu adalah suami. Istri harus tunduk kepada suami. Nah, ibu-ibu ya, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, nah kita semua yang ada di tempat ini, saudara, ada banyak saat ini istri tidak tunduk kepada suami. Alasan yang pertama, banyak sekali saudara, ketika istri berpenghasilan lebih banyak, lebih tinggi dari suami, kadang-kadang dia tidak menghormati suaminya. Tapi saya percaya tidak ada di tempat ini. Katakan amin. Apapun keadaan suami kita, seperti apapun keadaan suami kita, kita harus tunduk dan hormat kepada suami kita. Karena dikatakan demikianlah yang seharusnya yang terjadi di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu lalu ada konseling kepada saya lewat telepon. Suaminya ini saudara suka main judi, suka main pukul, ya. Saudara, sebetulnya dari secara ekonomi mereka itu sangat diberkati, ya. Saudara, suaminya ini sampai menggadaikan motor, menggadaikan mobil. Istri harus mengopek bawang, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Dia telepon saya nangis-nangis, ibu pendeta, bagaimana ini? Dikatakan harus tunduk kepada suami, padahal suami saya seperti ini, saya dipukul, ini bencong, video call, bencong mukanya. Saya bilang kepada suaminya, ya Pak, iya sampai bencong mukanya, biru, sampai biru, kami video call. Dia menangis berjam-jam, nggak berjam-jam, pokoknya dia menangis lah, lama ya, lama nangisnya begitu ya. Terus saya bilang, ibu, apapun keadaan suamimu, harus tetap hormat dan tunduk kepada suamimu. Dengan kesalehan istrimu, kesalehan ibu, ibu akan menyelamatkan suaminya. Nah, bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap tidak ada yang demikian di jemaat GKRI Bukit Zaitun. Tidak ada suami yang tidak mengasihi istrinya, tidak ada istri yang tidak hormat kepada suaminya, tidak ada jemaat ini yang main pukul kepada istrinya. Katakan amin. Iya, saya lihat semua di sini istri-istri itu adalah istri-istri yang hormat kepada suaminya. Amin. Ya, Pak Nirma langsung senyum-senyum dia dengan Pak Ibu Eva. Saya lihat Pak Toga senyum-senyum dia. Oh iya, mana istri Pak? Enggak kelihatan. Loh, kok berjauhan duduknya Pak? Nanti orang bertanya, kenapa ini? Apa tidak baik-baik saja di rumah? Ya kan? Itu bertanda. Ya, tapi saya percaya mereka baik-baik saja. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, yang kedua, mari kita baca ayat yang berikutnya, 24. Efesus 5 ayat 25. Kita baca 1, 2, 3 ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, dikatakan saudara, tadi dikatakan istri harus tunduk kepada suami. Yang kedua, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Saya percaya bahwa suami-suami yang ada di sini mengasihi istrinya. Katakan amin. Adakah cinta yang tulus kepadaku? Nah, ini ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa suami-suami kita yang takut akan Tuhan, dia akan mengasihi kita sepenuhnya. Katakan amin. Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berubah? Ada banyak saudara suami-suami ketika berjalannya waktu, dia tidak cinta lagi dengan pasangannya. Ada suami-suami ketika berjalannya waktu, udah menikah 10 tahun, sudah menikah 20 tahun, bahkan sudah menikah 25 tahun, tidak lagi rasa cinta kepada pasangannya. Tetapi yang ada di tempat ini makin hari makin cinta dengan pasangannya. Katakan amin. Coba lihat dulu suaminya, masih ada cinta, rasa cinta di antara pasangan yang ada di tempat ini? Masih adakah atau hambarkah? Saudara, saya berharap semua suami yang ada di tempat ini tetap memiliki rasa cinta kepada pasangannya. Cintai dan kasihilah pasangannya. Nah, saudara, ketika kita menikah, mengambil komitmen dengan pasangan kita, ya seperti janji kita kepada Tuhan di hadapan jemaat dan di hadapan gembala dan jemaatnya, aku mengambil engkau menjadi suamiku, aku akan setia kepadamu,
baik dalam kelimpahan, baik dalam sakit, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan lupa saya ya. Tapi yang jelas, ingat semua janji kita di hadapan Tuhan. Ya benar saudara, ingatlah janjimu di hadapan Tuhan. Dan ingat, suami istri tidak boleh berjauhan. Kalau ada suami yang jauh dari istrinya, panggil segera pulang. Kenapa? Suami istri itu tidak bisa tahan bertahan, Bapak Ibu. Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sebabnya suami itu harus mengasihi istrinya apapun keadaannya, baik dalam keadaan kelimpahan, baik dalam keadaan susah, baik ketika dalam sakit. Bapak Ibu, ketika kita mengalami hal itu, saya dengan Pak Salomo, saudara, ketika dia sakit beberapa waktu yang lalu ya, benar ini kesaksian. Jadi ketika dia sakit, Bapak Ibu, itu luar biasa. Itu saya nggak tahu lah, bapak-bapak di sini manjanya nggak tahu ya. Kalau ini suami saya ini kalau sakit manjanya luar biasa. Iya benar. Ketika sakit dikit-dikit, ma, ya Tuhan. Saya cerita kepada Pak Sorak dan tak kami berdua. Ya, itulah Pak Sorak. Dikit-dikit, kalau saya jauh dikit aja, saya di kamar mandi, ma, kau di mana? Ya Tuhan, aku di sini loh. Aku di sini Pak. Saya ceritain dia. Jangan panggil saya mak, panggillah Tuhan. Panggillah Tuhan katanya. Terus dikit-dikit, sekarang dia panggil Tuhan, dia panggil mak dan Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi benar, ketika pasangan kita itu sakit, disitulah kita buktikan kasih kita kepada pasangan kita. Kita buktikan cinta kita itu kepada pasangan kita. Keluarga-keluarga hamba Tuhan, kita ini adalah hamba-hamba Allah. Kita harus buktikan pasangan kita itu kasih kita kepada mereka. Kita buktikan bagaimana kasih kita melimpah kepada pasangan kita. Jadi saudara, ada banyak saat ini saudara, ketika saya ada baca satu artikel saya baca, ketika suaminya sakit dia ceraikan saudara. Tapi orang Kristen tidak boleh demikian ya. Ketika sakit dia ceraikan pasangannya. Ketika dia sudah bangkrut diceraikan pasangannya. Ketika dia jatuh dalam dosa diceraikan pasangannya. Tidak Bapak Ibu. Entah dia jatuh dalam dosa, engkau harus tetap mengasihi dia. Engkau doakan dan engkau angkat dia, supaya doamu, suamimu dimenangkan oleh Tuhan. Ketika dia bangkrut, kasihi dia, supaya doamu bangkit kembali ekonominya, bangkit diberkati pasangannya. Katakan amin suami istri. Lihat dulu pasangannya, suami istri yang ada di sini, suami istri. Coba lihat dulu deh sekali lagi. Haleluya. Iya, suami istri harus saling mengasihi. Kita harus ingat perjanjian kita dengan Tuhan, mengasihi pasangan kita dalam segala keadaan, mengasihi suami kita, mengasihi istri kita dalam segala keadaan. Mari kita buka dulu sebentar firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagaimana kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ingat kaum bapak, ya. Ini yang baca ini kencang-kencang harus kaum bapak dulu semua. 1, 2, 3 ya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu, iya, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Dikatakan karena kita kaum wanita, kaum yang lebih lemah. Kadang-kadang kita memang wanita itu kadang-kadang lebih lemah dari laki-laki. Tapi dari satu sisi kita paling kuat dari laki-laki. Makanya dikatakan istri adalah penolong, ya. Tapi kalau angkat-angkat beban ya suamilah, ya kan. Jangan pula dibebankan angkat-angkat galon, angkat-angkat yang berat, ya, kepada istri. Kamu harus tunduk, udah angkat galon ini. Nah itu salah, ya. Saya tidak pernah angkat galon sampai hari ini. Benar, nggak pernah. Yang berat-berat itu tugasnya beliau itu. Jadi itu ada pernah tangga itu kan berat, ya kan. Tolonglah bantu angkat tangga itu kan berat, itu udah besi ya. Tapi dia usahakan, gak usah nanti kamu capek tuh. Apa aja? Itu benar, ya. Jadi seperti itu. Karena dikatakan apa? Hormatilah mereka
yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak bijaksana dengan hidup dengan pasangan kita, dengan istri kita, doa kita terhalang. Jadi apapun yang kita doakan, kita panjatkan, oh itu terhalang. Kenapa? Karena tidak hidup bijaksana dengan pasangannya, dengan istrinya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya firman Tuhan mungkin sudah biasa kita dengar, tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita harus saling mengasihi suami istri, pasangan kita. Nah, anak-anak muda di belakang mereka udah senyum, kapan saya menikah, kapan saya menikah. Haleluya, di belakang mereka udah senyum ya. Itu si Aldo sudah posting sudah ada pasangan, saya bilang segera. Iya benar, udah posting ini kan baru regal pula kayaknya. Ya tidak ya? Ya kan? Saya bilang segera kita siap untuk konseling pranikah. Kalau bisa nanti di atas sudah ya, supaya undangannya bisa muat, gitu kan? Ya, kalau memilih pasangan hidup harus berdoa dulu, jangan yang sembarangan. Dulu kami anak-anak muda di gereja ini kan rata-rata menikah dengan anak-anak muda yang ada di sini. Saya dengan Pak Salomo dulu anak-anak muda pemuda di sini kami menikah, melayani Tuhan sampai sekarang tua udah berubah tetap di GKI, iya kan? Nah, itu banyak sekali di antara kita. Ibu Lenita dengan Pak Bobo dan yang lain banyak kita sama-sama pemuda dulu melayani Tuhan, menikah, melayani sampai hari ini. Ya, nah itu yang pertama, suami istri harus takut akan Tuhan. Ya, suami istri harus saling mengasihi, saling tunduk satu dengan yang lain, harus saling menghormati pasangan kita. Kita harus kasih mereka dengan sepenuh hidup kita. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua Bapak Ibu, keluarga hamba Tuhan. Yang kedua, mari kita baca firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ulangan 6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang rumahmu. Nah yang kedua Bapak Ibu, bagaimana keluarga hamba Tuhan, bagaimana keluarga orang-orang Kristen. Yang kedua harus ada mesbah keluarga. Katakan amin. Bagaimana mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga masing-masing. Saudara, itu sebabnya kita ada komsel-komsel. Itu membangun kubu doa. Di rumah-rumah harus ada mesbah keluarga. Saudara, bagaimana kita seorang suami atau istri mengikatkan diri kepada Tuhan dan anak-anak kita mengikatkan diri mereka kepada Tuhan. Yang pertama, di keluarga masing-masing harus ada mesbah keluarga. Katakan amin. Saudara, itu si Ezra, dia punya kesaksian. Ya, dia bilang, pandai, kami itu setiap jam 9 malam kami selalu ada mesbah, katanya. Benar ya Pak Andres ya? Itu anaknya Pak Andres gak ngomong kepada saya. Setiap malam kami ada mesbah keluarga. Itu sebabnya kalau Pak Andres itu doa Selasa itu cepat-cepat pulang, karena mengejar jam 9 mereka ada mesbah keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan haruslah engkau mengatakannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Coba buka ayat yang ke-6 tadi. Apa ayat yang ke-7? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan semuanya. Nah saudara, bagaimana ketika kita duduk dengan anak-anak kita, ketika kita berbaring, ketika dalam perjalanan, itu saudara berbicara tentang mesbah keluarga. Katakan amin. Itu berbicara tentang keluarga. Saudara tahu ketika kita membangun mesbah keluarga, engkau sedang mewariskan iman kepada anak-anakmu. Katakan amin. Engkau sedang mewariskan iman, engkau sedang mewariskan takut akan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan engkau menuliskannya di ambang pintu rumahmu, di tanganmu, di dahimu. Bahkan saudaraku, dikatakan semuanya itu berbicara tentang bagaimana kita
dengan firman Tuhan, dan kita sendiri juga mengikatkan diri kita kepada firman. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keluarga hamba Tuhan supaya kokoh harus ada mesbah keluarga. Ada doa-doa yang dinaikkan di rumah-rumah, ada penyembahan yang dinaikkan di rumah-rumah, ada pengagungan, ada doa kepada hamba-hamba Tuhan, ada doa tentang pelayanan di tempat ini. Di mana dinaikkan? Di rumah-rumah. Katakan amin. Harus ada mesbah keluarga supaya kokoh keluarga ini, supaya keluarga ini diberkati, supaya anak-anak diberkati, supaya usaha kita diberkati, supaya masa depan anak-anak kita diberkati. Harus ada mesbah keluarga di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya salah satu adalah hasil produk orang tua saya yang takut akan Tuhan. Dulu bapak saya itu selalu memberitakan firman Tuhan sebelum kami tidur. Itu sebabnya saudaraku, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Ketika kami sebelum tidur dulu, bapak saya itu selalu cerita firman Tuhan dengan bahasa Batak. Ya, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Mereka membelah laut Teberau. Murid Tuhan Yesus itu 12. Saya sudah dengar itu waktu saya kecil. Saya bilang, wah luar biasa, spektakuler banget. Bahasa sekarang supranatural. Itu luar biasa. Karena di keluarga kami dulu, sebelum kami tidur, kami berdoa bersama. Karena bapak saya adalah setua. Ya. Jadi betapa pentingnya orang tua ajarkan anak-anakmu untuk takut akan Tuhan. Itu sebabnya saudara, ketika saya dewasa, saya bilang suatu saat saya jadi harus hamba Tuhan. Benar, saya hamba Tuhan. Saya bilang ketika nanti kalau nggak hamba Tuhan, saya guru SMP, tapi guru agama. Benar, saya sudah dipanggil khotbah di sekolah. Ya walaupun tidak mengajar hari-hari. Ya. Jadi disebabnya saudaraku, betapa pentingnya kita harus membangun mesbah keluarga. Itu keluarga Ibu Ike sering posting dia sebelum berangkat ke sekolah anak-anaknya, itu selalu berdoa terlebih dahulu, bacakan firman Tuhan. Jadi gak heran anak-anaknya diberkati, pintar, cerdas, otaknya brilian. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang ada mesbah keluarga di rumahnya, keluarga itu menjadi keluarga yang diberkati. Katakan amin. Kita baca Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang haram itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Nuh ini memberikan mesbah kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mencium persembahan daripada Nuh ini, dikatakan aku takkan mengutuk bumi lagi. Tahu nggak saudara, ketika kita membangun mesbah keluarga, ketika kita mengadakan mesbah di rumah kita masing-masing, itu menghalau kutuk dari keluarga kita. Katakan amin. Wow saudara, saya merinding mengatakannya. Saya percaya bahwa tiap-tiap yang ada di tempat ini, ketika ada mesbah di rumahmu, itu menghalau kutuk dari keluargamu. Itu menghalau kecelakaan, menghalau hal-hal yang buruk, menghalau hal yang tidak dikehendaki terjadi dalam hidupmu, karena engkau membangun mesbah keluarga. Katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membangun api di keluarga kita, api Tuhan kita bangun. Saya percaya bahwa ketika kita membangun api Roh Kudus di tengah-tengah keluarga kita, itu menghalau kutuk demi kutuk apapun itu di keluarga kita. Itu menghalau hal-hal yang tidak baik, kecelakaan apapun, itu dihalau dari keluarga kita, karena kita membangun mesbah keluarga. Itulah sebabnya ketika anak-anak kita berangkat, doakan dulu dia disertai, diberkati Tuhan, pulang ke rumah tanpa kekurangan suatu apapun. Kita bekerja penuh damai sejahtera, kita bekerja penuh sukacita. Ketika orang pimpinan kita melihat kita, oh luar biasa Bapak itu, ya penuhnya wajahnya penuh sukacita. Ketika misalnya Pak Borgo, ketika
ketika bekerja, ya, terkejut ya namanya disebut. Ketika bekerja wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Oh, ini orang ini akan dipromosikan. Amin. Ada promosi-promosi bagi kita. Kenapa? Karena kita diberkati oleh Tuhan. Kita sudah mendahulukan Tuhan. Kalau tidak sempat mungkin sebagai keluarga bersama-sama keluarga, paling tidak usahakan malam. Tapi sebelum berangkat, usahakan harus selalu berdoa. Jangan pergi keluar dari rumah tanpa ada doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Mesbah keluarga menentukan berkatmu sepanjang hari itu. Artinya ketika kita membangun mesbah keluarga, di situ berkat Allah dicurahkan. Api Tuhan, kemuliaan Tuhan, berkat supranatural dicurahkan bagi tiap-tiap keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti itulah kehidupan hamba-hamba Tuhan. Seperti itulah keluarga-keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Dia akan selalu membangun mesbah di tengah-tengah keluarganya. Amin. Kalau tidak ada mesbah, kering keluarga itu. Percayalah, kalau tidak ada mesbah, itu keluarga itu akan gampang marah. Pasangan suami istri, percayalah, akan gampang marah, gampang tersinggung, ya. Terus apalagi keluarga itu akan kering. Tidak ada damai sejahtera. Apa? Sakit perut. Iya betul ya, seperti itulah ya. Tapi kalau kita bangun mesbah, wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Nah itu yang kedua Bapak Ibu. Nah yang ketiga, mari kita buka firman Tuhan. Lukas 22 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayanmu. Nah yang ketiga Bapak Ibu, keluarga Kristen, keluarga hamba Tuhan. Yang ketiga, satu keluarga harus melayani Tuhan. Katakan amin. Satu keluarga harus melayani Tuhan. Tidak hanya suami, tidak bisa hanya istri, tidak bisa hanya anak-anak, tetapi satu keluarga harus utuh melayani Tuhan, supaya berkat itu kita terima dengan utuh. Dan saudaraku, dikatakan di situ, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayanmu. Yesus aja datang sebagai pelayan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Yesus adalah juru selamat kita pun dia mau jadi pelayan, apalagi kita yang ada di tempat ini harus jadi pelayan Tuhan. Katakan amin. Katakan dulu samping kiri kanannya, kita harus melayani Tuhan. Harus melayani. Satu keluarga harus melayani Tuhan. Ya. Jadi saudara, saya percaya bahwa ketika suami melayani Tuhan, si istri berdoa di kursi. Ya, saya percaya itu. Ketika Pak Aris pimpin pujian, Ibu Dewi pasti doa di belakang. Kenapa? Supaya diurapi, diberkati Tuhan. Ketika Pastor Salomo khotbah, saya di kursi pun saya berdoa. Ketika saya khotbah pun dia pasti berdoa dalam roh. Ya, amin. Supaya apa? Berkat itu kita terima, pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Ketika istri melayani, suami berdoa. Ketika anak-anak melayani Tuhan, orang tua di kursi jadi berdoa. Jadi saudara dulu ya, dia bilang kepada saya begini, Bu, anak saya melayani di gereja, tapi tempat tidurnya Bu tidak dirapikan. Buru-buru mau pergi ke gereja, inilah begitu. Saya bilang begini, Bu, di tengah-tengah kekurangan anak ibu, dia sudah berani melayani Tuhan. Bukankah itu satu mujizat? Apakah harus nunggu dia sempurna dulu sehingga kita bisa taruh melayani Tuhan? Oh itu ya Bu ya? Iya Bu, jangan lihat kekurangan anak ini udah lama sekali ya. Jangan pernah lihat kekurangan orang ketika dia melayani Tuhan. Oh anak saya ini, dia terintimidasi, dia lihat anaknya worship leader misalnya atau singer atau apalah gitu ya. Terus orang tua lihat, dia melayani Tuhan, tempat tidurnya aja atau disuruh cuci piring, oh luar biasa bandalnya. Dia nongkrong sana nongkrong sini, tiba-tiba melayani Tuhan di gereja. Jangan Bapak Ibu ya. Tetapi di dalam keterbatasannya pun, di dalam kekurangannya pun, dia melayani Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tidak harus tunggu sempurna dulu. Kita sendiri pun orang tua tidak sempurna, ya kan? Kalau kita mau tunggu sempurna melayani Tuhan itu tidak bisa, tidak ada. Ya. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu,
Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Nah itu yang ketiga. Kita baca firman Tuhan Yosua 24 ayat 15. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah komitmen kita Bapak Ibu. Sepanjang tahun ini kita sudah setia melayani Tuhan, setia beribadah. Di komsel-komsel kita setia beribadah. Bahkan di kaum bapak, di kaum ibu, di youth, di bidang anak, semua setia melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya percaya aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Katakan amin. Sampai Tuhan panggil kita menerima mahkota kehidupan. Ya, saya percaya bahwa mahkota kita yang ada di tempat ini ada 2, ada 3. Ya, pokoknya yang jelas ada mahkotanya. Karena kita semua yang ada di sini berlomba-lomba melayani Tuhan. Karena ada upah bagi orang yang melayani Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan penonton, tidak boleh ada penonton di jemaat kita di jatuh tiba-tiba. Semua harus terlibat. Ya, apapun bidangmu. Bu, saya bisanya penerima tamu, daftar penerima tamu. Oh Bu, saya bisanya pendoa, daftar jadi pendoa. Bu, aku hanya bisa singer, daftar jadi singer. Atau worship leader, bila perlu Bu, saya bisa khotbah. Ya nggak apa-apa, ya boleh. Misalnya tiba-tiba Ibu Deni, Bu, saya menggantikan Ibu khotbah, boleh Bu. Ya, tapi sesuai dengan prosedur. Ya, jadi artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Marilah kita berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Marilah kita berlomba, anak kita dorong melayani Tuhan. Kita punya anak melayani di bidang anak, bisa singer di bidang anak, bisa berdoa di bidang anak. Ya, setiap kita ada di sini, mari libatkan anak-anak kita untuk melayani Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita baca sekali lagi ayat ini. Tetapi jika aku, ya, kita baca sama-sama, kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, mulai dari tetapi 1, 2, 3 ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Biarlah ini menjadi komitmen kita sampai di akhir tahun kita tetap setia beribadah. Di akhir tahun kita mengakhiri tahun ini dengan penuh ucapan syukur karena sepanjang tahun kita setia beribadah, setia melayani Tuhan. Dan saya percaya di tahun yang baru kita akan menerima berkat-berkat yang baru lagi. Berkat-berkat finansial, berkat-berkat promosi, naik jabatan, semuanya, kesehatan kita diberkati oleh Tuhan karena kita setia beribadah.